Tahukah Anda bahwa selama 10 tahun terakhir, 80% saham di Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 9,2% setiap tahunnya, sedangkan 20% saham top gainers rata-rata tumbuh sebesar 25,7% setiap tahunnya? Apabila selama 10 tahun Anda menaruh saham-saham Anda di saham 80%, maka portfolio Anda akan tumbuh sebesar 241%. Namun, apabila selama 10 tahun Anda menaruh saham Anda di 20% saham top gainers, maka portfolio Anda akan tumbuh sebesar 986%. Tentunya, Anda ingin menabung saham-saham Anda di saham-saham top gainers, bukan? Bagaimana caranya supaya Anda bisa menginvestasikan uang Anda di 20% saham top gainers dan menghindari 80% saham-saham lainnya? Tonton video ini sampai habis, karena saya akan berbagi kepada Anda bagaimana memilih saham-saham top gainers dengan value investing. Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan saya Andi di Stockmaster ID. Apabila Anda terkejut dengan statistik yang baru saja saya sebutkan, saya juga demikian. Itulah yang dinamakan dengan Pareto Principle. Pareto Principle atau prinsip 20-80 adalah suatu prinsip yang mengatakan bahwa 20% kegiatan kita akan menghasilkan mayoritas 80% dari hasil yang kita nikmati, sedangkan 80% dari kegiatan kita hanya akan menghasilkan 20% dari hasil yang kita nikmati. Prinsip ini juga dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah di pasar saham. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, 20% saham di Indonesia mengambil alih 80% dari semua pertumbuhan pasar saham yang ada di Indonesia. Alangkah luar biasa kalau kita bisa memilih saham-saham ini, bukan? Oleh karenanya, di video ini saya akan membahas mengenai 3 aspek terpenting dalam memilih saham dengan value investing. Aspek yang akan saya bahas adalah market capitalization, PE ratio, dan PBV ratio. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol bell supaya Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, yuk mari kita bahas mengenai market capitalization. Market capitalization adalah nilai suatu saham di pasaran yang kita dapat dengan rumus mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan harga saham pada saat itu. Semakin besar market capitalization suatu saham, maka saham tersebut akan semakin tahan terhadap goncangan ekonomi. Selain itu, saham-saham yang memiliki market capitalization besar tidak dapat dipermainkan harganya oleh segelintir orang. Banyaknya kepentingan pemegang saham dalam saham-saham market capitalization besar juga memberikan transparansi yang lebih besar terhadap pembukuan mereka. Selain itu, saham-saham market capitalization besar lebih disorot dan lebih dimiliki oleh institusi-institusi yang mengawasi saham-saham ini dengan ketat. Manfaat terakhir dari saham-saham market capitalization besar adalah mereka lebih mudah dalam mengumpulkan dana berupa pinjaman dari bank atau dengan menerbitkan obligasi. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan bunga pinjaman yang rendah dan kecil kemungkinan mereka menerbitkan saham baru yang akan mengurangi nilai saham Anda. Saya menyarankan Anda untuk membeli saham-saham non-bank dengan market capitalization di atas 2 triliun. Apabila Anda hendak membeli saham-saham bank, maka saya sarankan Anda untuk memilih saham-saham dengan market capitalization setidaknya di atas 6 triliun rupiah. Mengapa saya menyarankan dalam pemilihan saham-saham bank untuk memiliki market capitalization yang lebih besar dibandingkan dengan saham-saham non-bank? Hal ini dikarenakan sifat dari saham-saham perbankan tersebut. Bank mendapatkan keuntungan dengan meminjam uang dari nasabah, kemudian meminjamkan kembali uang tersebut kepada perusahaan-perusahaan dengan bunga yang lebih besar. Dalam hal ini, bank perlu mendiversifikasikan investasi mereka secara luas untuk membuat agar usaha mereka aman. Oleh karenanya, bank perlu memiliki market capitalization yang lebih tinggi untuk kestabilan dalam usaha. Mari kita sekarang membahas mengenai PE ratio. Apa itu PE ratio? PE ratio adalah singkatan dari Price to Earnings Ratio, yaitu rasio harga saham dengan keuntungan bersih perusahaan pada tahun lalu. Dengan demikian, apabila Anda membeli perusahaan dengan PE ratio 10, maka secara garis besar, Anda rela membayar $10 untuk mendapatkan keuntungan per tahun $1. Apabila Anda mengasumsikan perusahaan ini tidak akan bertumbuh sama sekali dengan pendapatan $1 saja setiap tahunnya,
maka investasi Anda akan kembali dalam waktu 10 tahun. Tentunya PE ratio ini Anda harus berusaha untuk mencari perusahaan-perusahaan dengan PE ratio yang serendah mungkin. Karena PE ratio yang rendah akan memberikan Anda keuntungan yang lebih besar dibandingkan Anda membeli saham-saham dengan PE ratio yang tinggi. Nah, kebetulan para pemirsa, market capitalization dan PE ratio cenderung berbanding lurus. Anda akan menemukan bahwa saham-saham di Indonesia yang memiliki market capitalization yang besar cenderung memiliki PE ratio yang cukup tinggi juga. Sedangkan saham-saham di Indonesia yang memiliki market capitalization yang kecil cenderung memiliki PE ratio yang rendah. Dengan demikian, tugas Anda adalah untuk mencari titik yang terbaik, yaitu sweet spot, di mana ada saham yang memiliki market capitalization yang tinggi, namun memiliki PE ratio yang rendah. Itu adalah salah satu kombinasi terbaik saham yang bisa Anda miliki. Apabila Anda berhasil memilih saham-saham dengan market capitalization yang tinggi namun memiliki PE ratio yang rendah, maka Anda telah memilih saham yang stabil harganya, aman, namun juga memiliki keuntungan yang memadai. Ada beberapa argumen yang dibuat oleh orang-orang untuk mendiskreditkan PE ratio. Seperti contohnya, beberapa mengatakan bahwa PE ratio itu tergantung pada sektor. Jadi ada sektor-sektor yang memiliki PE ratio tinggi dan ada sektor-sektor yang memiliki PE ratio yang rendah. Dan kita hanya perlu menerima saja PE ratio dari sektor tersebut. Hal ini merupakan pemikiran yang salah. Karena apabila setiap sektor memiliki PE ratio yang berbeda-beda, maka mengapa kita tidak memilih sektor yang memiliki PE ratio yang terbaik? Seandainya ada yang mengatakan demikian, coba Anda tanya balik. Kalau begitu, berapa sih PE ratio yang wajar untuk sektor konstruksi? Berapa PE ratio yang wajar untuk sektor medis? Berapa PE ratio yang wajar untuk sektor perbankan? Saya yakin mereka tidak akan dapat menjawabnya. Argumen kedua adalah mengenai growth. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa saham-saham dengan PE ratio tinggi ini wajar untuk dibeli karena saham-saham ini memiliki pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian, tahun depan PE ratio ini otomatis akan turun sehingga Anda sebenarnya membeli saham dengan harga yang murah. Hanya saja ketika kita membicarakan mengenai growth, penting sekali untuk diketahui bahwa growth ini tidaklah terjadi secara otomatis. Apabila suatu perusahaan ingin mengalami growth terhadap penjualan mereka atau keuntungan mereka, mereka harus mereinvestasikan keuntungan tahun lalu untuk lebih memperbaiki fasilitas yang mereka miliki. Barulah growth terjadi. Growth tidak mungkin terjadi secara cuma-cuma tanpa usaha. Jadi argumennya kembali seperti semula bahwa saham-saham dengan PE ratio yang rendah memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham yang memiliki PE ratio yang tinggi. Ada satu perkecualian dalam hal ini, yaitu bisnis teknologi. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya, perusahaan berbasis teknologi atau internet mampu meningkatkan penjualan mereka tanpa melakukan reinvestasi yang mahal. Mereka hanya perlu meningkatkan kapasitas servernya untuk melayani lebih banyak orang. Hanya saja kesulitannya adalah bagaimana Anda untuk memilih perusahaan teknologi yang memiliki growth paling tinggi. Ini adalah hal yang sangat sulit yang tidak dapat dilakukan oleh investor-investor berpengalaman sekalipun. Jadi, untuk kita-kita, lebih aman memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki PE ratio rendah. Berapakah PE ratio yang ideal untuk Anda investasikan? Untuk saham-saham non-perbankan, saya sarankan Anda untuk memilih saham-saham dengan PE ratio di bawah 10, sedangkan untuk saham-saham perbankan, saya sarankan Anda untuk memilih saham-saham dengan PE ratio di bawah 12,5. Mengapa saya membedakan antara bank dengan perusahaan non-bank dalam hal PE ratio? Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang bukan bank memiliki pendapatan yang lebih fluktuatif dibandingkan perusahaan-perusahaan bank. Oleh karenanya, untuk memitigasi resiko ini, Anda tentunya perlu menerapkan kriteria PE ratio yang lebih ketat dibandingkan saham-saham bank yang memiliki pendapatan yang lebih stabil. Terakhir, saya akan membahas mengenai Price per Book Value Ratio atau PBV. Apa itu PBV? PBV adalah Price to Book Value Ratio, yaitu perbandingan antara harga saham dengan harta perusahaan tersebut. Dalam rumus akunting, aset adalah hutang ditambah dengan harta. Jadi harta adalah suatu aset perusahaan yang dikurangi dengan hutang. Itu adalah harta yang Anda miliki sebagai investor. PBV ratio menentukan berapa mahal Anda membayar untuk mendapatkan harta perusahaan. Untuk perusahaan dengan PB ratio 2 misalnya, maka Anda rela membayar $2 demi mendapatkan harta perusahaan tersebut sebanyak $1. Semakin tinggi PBV ratio, maka semakin mahal harga yang Anda beli untuk harta perusahaan. Sedangkan semakin rendah PBV ratio, maka semakin murah harga yang Anda bayar untuk membeli harta perusahaan.
Terkadang dalam masa-masa krisis seperti ini, ada beberapa perusahaan yang harganya turun sehingga memiliki PBV rasio di bawah 1. Perusahaan-perusahaan terbaik yang bisa Anda beli adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang rendah, namun memiliki PBV rasio di bawah 1. Untuk saham non-bank, saya menyarankan Anda untuk memilih perusahaan dengan PBV rasio di bawah 2, dan untuk saham-saham bank, saya menyarankan Anda untuk memilih saham-saham dengan PBV rasio di bawah 1,5. Mengapa saya menerapkan kriteria PBV yang lebih ketat untuk saham-saham bank? Karena saham-saham bank kebanyakan memiliki aset dalam bentuk surat berharga, sehingga tidak pantas Anda untuk membayar lebih untuk aset-aset surat berharga tersebut. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan non-bank, ada kemungkinan mereka memiliki banyak sekali aset tidak berbentuk, yang nilainya tidak tercatat di dalam perhitungan harta. Dan akhirnya tibalah kita pada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan video kali ini, pilihlah saham-saham non-bank dengan kriteria market capitalization di atas 2 triliun, PE rasio di bawah 10, dan PBV rasio di bawah 2. Untuk saham-saham perbankan, pilihlah saham-saham dengan market capitalization di atas 6 triliun, PE rasio di bawah 12,5, dan PBV rasio di bawah 1,5. Dalam video selanjutnya, kita akan menerapkan kriteria-kriteria ini ke dalam saham-saham di Indonesia. Sampai ketemu di Stockmaster ID.